Buah semangka, buah serikaya. Dibeli, murah harganya. Berjumpa lagi di podcast Gembira, ngobrol asyik seputar semansa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Gembira, saya Aulia Nurul Farida hadir untuk menyapa kalian yang sedang menyaksikan podcast Gembira. Pada setiap episodenya, Gembira menghadirkan narasumber dan topik yang luar biasa untuk pemirsa setia. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah sosok pemimpin yang berperan penting dalam mengarahkan dan menyukseskan proses SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru di SMA Negeri 1 Purworejo tahun 2025. Mari kita sambut bersama Bapak Sunardi SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Ketua SPMB SMA Negeri 1 Purworejo tahun 2025. Selamat datang Bapak Sunardi. Terima kasih Mbak Aulia dan seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Doakan selalu sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga Bapak diberikan kesehatan. Amin. Tentu harapan bagi kita semua. Amin. Untuk Sobat Gembira dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sesuai dengan nama podcast kita Bapak, yaitu Gembira. Gembira. Begitu. Iya, betul Bapak. Dalam kesempatan istimewa ini kami mengajak Bapak untuk ngobrol santai terkait dengan selama mengemban amanah sebagai Ketua SPMB tahun 2025. Wow. Iya, begitu Bapak. Kami percaya di balik suksesnya pelaksanaan SPMB ini tersimpan banyak pelajaran yang berharga yang bisa menjadi inspirasi khususnya bagi para siswa, orang tua ataupun tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Purworejo. Begitu Bapak. Sebagai pembuka, boleh diceritakan Bapak bagaimana pengalaman Bapak memimpin pelaksanaan SPMB tahun ini, apa saja tantangan dan pencapaian yang terkesan di lubuk hati yang terdalam Bapak? Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan dukungan semua pihak, rekan-rekan panitia SPMB yang memang luar biasa semua, ditambah masyarakat yang makin kritis, makin cerdas. SPMB tahun ajaran baru, tahun ajaran 2025-2026 di SMA 1 Purworejo yang terpusat dari SPMB di Jawa Tengah, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kalaupun ada tantangan itu pasti, ada kenangan itu juga pasti, ada cerita-cerita lucu dan unik juga pasti. Yang jelas utamanya kami dari panitia itu harus selalu siap setiap saat, itu yang pertama. Jadi sebagai manusia, sebagai panitia, setiap saat kapanpun ada kegiatan yang harus kami datang ke sekolah atau kami harus Zoom meeting, harus datang di saat libur pun kami harus ready. Kemudian yang berikutnya sabar, pelajaran berikutnya sabar. Jadi kesabaran ini harus ekstra karena namanya SPMB kan melayani masyarakat, melayani publik. Dan pertanyaan-pertanyaan tidak hanya melalui langsung datang ke sekolah, tapi juga lewat saluran Telegram, lewat WA, dan banyak jalur mereka bertanya. Kami harus layani mereka semua dengan sabar. Jadi banyak sekali, dan kita tahu bersama, Aul, kamu juga udah merasakan bagaimana SPMB yang dulu namanya PPDB. Jadi proses yang datang ke SMA 1 itu dari tahap verifikasi berkas utamanya itu kan boleh dikatakan luar biasa, antusias masyarakat sangat tinggi sehingga kami selalu terapkan namanya sistem antre untuk pelayanan. Dan untuk antre ini kami dari panitia juga sepakat tidak mandang bulu dia anak siapa, dia dari mana, harus mau yang namanya antre. Bahkan itu kita beri nomor antrean. Kadang-kadang juga kalau calon murid ternyata di kesempatan pertama itu masih gagal alias ada data belum lengkap atau data belum benar, harus mengulang kembali. Jadi sabar tidak hanya milik kami tapi juga milik calon murid dan orang tua. Ini yang menjadi hal-hal krusial yang harus terus kami tanamkan pada tim SPMB, termasuk pada para murid dan juga orang tua. Kemudian kami juga selalu mengedukasi masyarakat.
Utamanya begini, SMA 1 kan dari dulu sudah punya aturan masuk sekolah ini nggak boleh merokok, area dilarang merokok. Masyarakat atau orang tua pengantar para calon murid itu kan macam-macam latar belakangnya. Yang datang ke sini pertama belum kami beritahu ya ada yang dengan santai merokok. Itu kami tegur, kami informasikan supaya tidak merokok. Itu yang hal-hal unik yang perlu kami sampaikan, bahwa mengedukasi masyarakat itu juga penting. Kalau tentang aturan di sekolah ini yang nggak boleh nerabas lapangan, ini kami masih menahan karena mereka kan bukan murid, mereka masih akan jadi calon murid, jadi ya kami diamkan dulu, kami belum beritahu, nanti kita saatnya di MPLS dan kegiatan pembelajaran kalau hal semacam itu. Tapi yang krusial langsung kita atasi saat itu, dan insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dengan segala dinamikanya. Kalau saya ceritakan semuanya nanti malah jadi istilahnya cerita-cerita yang kadang-kadang tidak perlu. Tapi intinya sudah berjalan lancar, ada proses-proses yang harus ditempuh, utamanya di sabarnya, bagaimana antriannya, bagaimana calon murid harus pinter literasi. Ketika mereka datang kok ternyata nggak bawa bekal apapun, kan berarti mereka tidak literasi. Padahal sudah kita umumkan melalui berbagai saluran, udah lengkap juga, semua belangkonya juga sudah di situ. Ternyata juga ada yang sama sekali belum baca. Ini kan berarti mereka kurang literasi. Begitu sementara yang untuk pertanyaan pertama, tapi insya Allah semua lancar, Aul. Alhamdulillah. Dukunganmu yang jelas, dukungan para kakak kelasnya, insya Allah. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Pasti ada hal-hal menarik yang tersimpan di lubuk hati yang terdalam ya Pak. Baik, dalam proses SPMB ini tentunya cukup padat ya Pak. Apakah Bapak sempat menjumpai momen-momen unik atau kejadian yang berkesan di SPMB tahun ini, begitu Bapak? Tadi sudah saya singgung di awal, ada beberapa hal unik tentang ketidaktahuan orang tua bahwa sekolah itu dilarang merokok. Ada juga momen unik ketidaktahuan siswa tentang jadwal. Ya, jadi ada calon murid dari beberapa sekolah itu datang ke sini hanya bawa dirinya sendiri tanpa pernah literasi, itu juga ada. Ada juga yang momen-momen unik diantaranya keunikan kan istilah di SMA 1 kan kalau ada info penting langsung breaking news. Iya, betul. Jadi ada info apapun breaking news dan semuanya lewat media Instagram. Iya, betul. Instagram kita kan juga udah banyak itu pemirsanya. Jadi kalau ada hal-hal penting terkait SPMB, selain lewat Instagram, kami juga linkkan ke website. Kita breaking news kan, artinya hal-hal krusial kita breaking news. Ada unik begini, datang ke saya atau datang ke panitia yang lain, bertanya, mau bertanya ruang breaking news sebelah mana? itu termasuk hal lucu gitu ya, hal lucu. Jadi padahal sudah kita infokan bahwa breaking news itu di info yang krusial, yang penting yang kita tayangkan lewat medsos kami SMA 1, yakni Instagram sekolah. Itu hal-hal unik. Jadi tidak semua masyarakat, ini harus kita pahamkan betul. Ternyata ya tidak semua masyarakat atau murid pun paham itu info lewat media Instagram. Jadi ya ini PR bersama, PR bersama, tidak hanya kami tapi kita semua ya harus update masalah itu. Baik. Ada juga yang unik ini terkait tentang keberterimaan ya. Perlu Bapak sampaikan walaupun tidak atau menyimpang dari pertanyaan ya tentang keberterimaan, karena sekarang sudah selesai pengumumannya, sudah selesai juga daftar ulang. Perlu kami sampaikan tentang kuota di SMA 1 Purworejo. Kuota ini kan dari dulu SMA 1 ada 11 rombel. 11 rombel kali 36 siswa berarti total 396 siswa. 396 siswa dibagi menjadi berapa jalur, ada sekarang istilahnya domisili, kalau dulu PPDB namanya zonasi. Domisili, kemudian ada afirmasi, ada prestasi, dan ada mutasi. Yang domisili untuk tahun ini dibagi ada 3 bagian. Yang pertama domisili reguler yang ukurannya jarak, jadi meteran istilahnya. Berikutnya domisili reguler yang ukurannya standarnya diukur dengan nilai, jadi domisili prestasi, gampangnya adalah diukur dengan nilai. Yang ketiga domisili khusus, dan SMA 1 tahun ini masih milih
warga calon murid dari Kecamatan Bayan. Ini jumlahnya hanya 20 murid, 20 calon murid yang domisili khusus. Kemudian ada jalur afirmasi terbagi atas anak tidak sekolah, anak panti, kemudian anak miskin. Yang berikutnya lagi ada jalur prestasi dan jalur mutasi. Nah, ada yang unik sekali juga, menurut saya ini unik karena memang SDM para calon murid juga luar biasa. Ketika sudah pengumuman pada 21 Juni, kemudian ada tahapan namanya tahapan daftar ulang yang dimulai pada 23 Juni sampai menjelang hari terakhir itu ada calon murid belum daftar ulang. Ketika kami konfirmasi, kami lacak nomornya, kebetulan tidak verifikasi di kami calon murid tersebut, kami telepon, jawabannya santai banget. Apa sudah harus daftar ulang ya Pak? Atau harus sudah pengumuman ya Pak? Berarti kan dia juga kurang literate, kurang literasi. Ini hal-hal unik yang harus kita sabari dengan ekstra. Terus kami jelaskan, nah Anda verifikasi di mana, pengumumannya dilihat tidak. Ternyata yaitu dia datang dan murni hanya datang tanpa membawa bekal apapun untuk daftar ulang. Akhirnya ketika kami jelaskan, calon murid tersebut bisa memahami, dan inilah keunikan-keunikan di mana semuanya serba lewat online dan tidak semua calon murid daftar di sini, artinya verifikasi di sini, sehingga untuk yang tidak verifikasi di SMA 1 kan penjelasan kami harus se-ekstra itu. Itu seperti itu. Baik. Wah, menarik sekali bukan Sobat Gembira. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu justru membuat suasana itu lebih cair ya Pak? Iya, karena memang ada yang dengan keluguannya, saya tidak tahu Pak kalau sudah ada pengumuman. Ya Allah, di satu sisi ya innallaha ma'as sabirin, satu sisi lain ya inilah era sekarang. Betul sekali Bapak. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih Pak, apakah ada perbedaan secara signifikan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, baik dari segi sistem, jumlah pendaftar ataupun tantangannya, begitu Bapak? Kalau dari segi sistem, tahun ini kan kami dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, langsung oleh Pusdatin. Kalau yang tahun sebelumnya kan oleh salah satu provider telekomunikasi di Indonesia, seluler lah kayaknya gitu. Kalau tahun ini langsung dari Pusdatin. Sistemnya sudah, insya Allah menurut saya pribadi udah makin sempurna sistemnya makin sempurna. Kemudian dari antusias pendaftar memang boleh dikatakan luar biasa, tapi kan keuntungan tahun ini durasi verifikasinya itu panjang. Jadi tahapan verifikasi yang dimulai pada bulan Mei, tepatnya pada 26 Mei, ini rencana berakhir sebelumnya tanggal 12 Juni, diperpanjang lagi sampai 14. Jadi makin panjang, makin panjang. Jadi ada liburan, kami harus masuk, segala itu tujuannya untuk itu. Jadi seiring durasi panjang, akhirnya kita pelayanan juga makin banyak yang kami layani. Untuk antusias yang datang ke SMA 1 secara jumlah kuantitatif, mereka datangnya setiap hari. Tahun ini sudah mencapai sekitar, menurut daftar hadir yang saya baca itu sampai sekitar 800 CMB yang mengisi daftar hadir butuh pelayanan. Antusiasnya tinggi sekali, tapi ya memang mohon maaf tidak semua bisa ditampung di sini. Betul. Artinya ketika sudah proses memilih dan mendaftar sekolah, ada yang harus terpental ke sekolah lain dan sebagainya. Jadi ya itulah keunikannya, salah satu hal-hal yang perlu saya jelaskan. Kemudian untuk antusias dari segi jalur yang utamanya prestasi, karena jalur prestasi tahun ini meningkat. Kalau tahun kemarin 20% jumlahnya, tahun ini 30%. 30% itu berarti kalau dihitung dengan kuota SMA 1, jumlahnya 119 calon murid. Ini cukup banyak. Ditambah lagi ada jalur prestasi yang dari domisili reguler. Jadi kalau sudah dihitung 30% dari total kuota, berarti angka 99 calon murid. Nanti urutan jurnal dari angka 100 calon murid itu sudah dihitung secara nilai. Tapi khusus untuk calon murid dari domisili wilayah SMA Negeri 1 Purworejo. Seperti itu. Baik, seperti yang terlihat di media sosial, antusias pendaftar terutama jalur prestasi cukup tinggi nggih Pak, yang tadi baru saja dijelaskan oleh Bapak. Menurut Bapak, apa yang menjadi daya tarik utama SMA Negeri 1 Purworejo sehingga mampu menarik minat siswa berprestasi dari berbagai daerah, begitu Bapak? Alhamdulillah kalau ini ya terkait
prestasi umum sekolah kita ya Mbak Aul dan Sobat Gembira semuanya. Jadi ini sekaligus pesan saya kepada semua murid SMA 1 atau calon murid, kita harus meningkatkan terus dan mempertahankan prestasi baik sekolah kita, karena sudah terkenal di mana-mana, kita masih mampu menjaga brand itu walaupun SDM yang masuk berbeda-beda dengan seiring sistem PPDB waktu itu dan sekarang SPMB. Tapi ketika sudah menjadi murid SMA 1, tujuan utama di hati para murid mestinya adalah ke prestasi, baik prestasi individu mereka dan menjaga nama baik prestasi sekolah. Dari brand yang selalu bisa dibangun ini, saya dengar mereka masih sangat minat di sini karena ya kita punya merek sendiri. Ya kita sudah kelasnya kelas ya memang kalau SMA 1 nanti kelasnya studi lanjut, dan pilihan studi lanjutnya tidak semata-mata ya perguruan tinggi yang mohon maaf dalam tanda kutip kurang diperhitungkan, tapi rata-rata ya perguruan tinggi yang masuk menjadi 10 besar terbaik di negara kita, bahkan mungkin sudah masuk ke jenjang internasional. Satu lagi, ini juga peran besar semua pihak sekolah dalam hal misalnya publikasi sekolah. Kalau ada prestasi-prestasi besar selalu di-upload, kemudian diceritakan atau dikisahkan, dan ini menjadi hal yang positif. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah keunggulan SMA 1 yang sampai sekarang insya Allah belum dimiliki oleh sekolahnya adalah tentang kekuatan jaringan alumninya. Jadi SMA 1 muridnya dikatakan Ganesha Muda, kalau alumninya disebut sebagai Muda Ganesha. Nah, antara Muda Ganesha dan Ganesha Muda, kemudian dengan sekolah, bahkan juga dengan masyarakat, dengan dunia usaha, dengan pemerintah, ini kan jalinannya sangat-sangat baik menurut saya. Ini yang insya Allah menjadi daya tarik mereka, Mbak Aul. Jadi dari luar kota, dari luar kabupaten, ketika saya tanya, kamu kan di Magelang, dekat dengan SMA ini, kenapa kok nggak milih SMA terdekat aja ya? Karena milihnya ini SMA 1 alasannya ini. Yang dari Kebumen juga saya tanya begitu, dari Wonosobo bahkan membawa segepok segini, ada portofolio itu dengan orang tuanya. Ini untuk apa, Nduk? Ini supaya Bapak tahu bahwa saya punya rekam jejak prestasi yang seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi kenapa milih segini? Padahal di sana ada sekolah-sekolah yang top juga. Karena alasannya begini. Jadi ya Alhamdulillah dari luar kota banyak berminat, bahkan dari Kulon Progo, dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung. Itu juga banyak yang kesini, banyak yang menanyakan peluang jalur prestasi. Alhamdulillah atas dukungan kakak-kakak yang mudah-mudahan selalu bisa mempertahankan tradisi prestasi. Tentang minat daftar ke sini tetap tinggi, mudah-mudahan begitu. Amin. Baik, di balik penyelenggaraan SPMB ini tentu dibutuhkan kerja tim yang solid. Bisa diceritakan Bapak bagaimana kolaborasi antar guru, panitia, dan berbagai pihak untuk memastikan proses berjalannya SPMB ini, gitu Bapak? Pertama, kami sosialisasi ke semua guru. Jadi secara umum ke semua dewan guru dan staf tausaha kami rutin, karena ada kegiatan pertemuan di ruang guru, kami sampaikan tentang Juknis, petunjuk teknis, dan Jukop, petunjuk operasional. Kalau Juknis itu dari gubernur, kalau Jukop itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kami beritahukan kepada semua guru dan tata usaha. Ini pertama. Yang kedua, lewat saluran media sosial tentu saja, atau internet, atau pemberitaan. Jadi kami juga perlu sosialisasi, bahkan juga nembusi ke beberapa titik sekolah-sekolah yang kami anggap menjadi sasaran utama SMA 1, sekolah-sekolah. Kita beri, kita hubungi mereka narah hubungnya, kita beri sosialisasi, kita beri share materi ke mereka sehingga mereka juga bisa menyampaikan ke para anak didiknya di sana. Kemudian kami juga punya tradisi ini Mbak Aul, tradisi ketika hari kerja, hari kegiatan SPMB, tahapan SPMB, saya kumpulkan semua rekan panitia. Saya meeting dulu, misalnya pembukaan pelayanan pukul 7.45, berarti kami pukul 7 kami meeting dulu. Kami meeting, dalam meeting itu ada kegiatan rencana hari itu, sekaligus kalau sudah berlangsung itu hari kedua misalnya, kami adakan juga evaluasi hari kemarin. Jadi ketika ada perencanaan, ada juga evaluasi seperti itu. Tiap pagi ada meeting, ada doa bersama, mudah-mudahan utamanya selalu sehat, karena pas kreditnya antrian verifikasi berkas itu ya panitia juga nggak sempat istirahat sama sekali, tapi ya kami atur sedemikian rupa sehingga
Insya Allah sampai detik ini semua panitia saya dengar kabar semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi kami koordinasi itu saya pimpin untuk meeting bersama, bahkan sekali juga dengan kepala sekolah untuk mendapatkan arahan-arahan dan juga masukan-masukan terbaru terkait isu terkini nih SPMB. Yang pasti juga membangun relasi dengan sekolah lain, karena kadang-kadang juga terjadi kesalahpahaman membaca petunjuk, misalnya tentang pengakuan piagam. Itu kan menjadi beberapa perdebatan, tapi akhirnya alhamdulillah Purworejo kompak, bahkan juga dengan arahan dinas itu juga akhirnya semua terselesaikan. Jadi komunikasi lintas sekolah ini juga penting. Oh iya, baik Bapak. Keren sekali ya Pak. Memang kerja tim yang solid itu adalah kunci utama nggih Pak. Salut untuk seluruh panitia dan pihak yang terlibat. Begitu Bapak. Sebagai penutup, Bapak Sunardi, adakah pesan ataupun harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon Ganesha Muda 25 yang sebentar lagi akan memulai babak baru dalam perjalanan mereka di SMA Negeri 1 Purworejo? Begitu Bapak. Terima kasih Mbak Aul. Anak-anakku calon Ganesha Muda 25 atau calon murid baru tahun ajaran 2025-2026, dari manapun Anda berasal, dari manapun kalian berada atau dididik sebelumnya, ketika kalian sudah masuk ke SMA 1, kalian akan menjadi satu nama, yakni Ganesha Muda. Kami SMA 1 menurut sejarah besarnya dididikan oleh tentara pelajar dengan etika, dengan tata aturan, tata tertib yang harus kami jaga marwahnya sampai sekarang. Jadi sekali lagi, dari manapun Anda berasal, dari manapun Anda dididik sebelumnya, dari sekolah sebelumnya, ketika sudah masuk sini harus bisa segera menyesuaikan diri dengan kultur positif SMA Negeri 1 Purworejo. Supaya kita mampu menjaga marwah sekolah ini sesuai dengan semangat para pendiri dan juga amanah dari para pendahulu SMA Negeri 1 Purworejo. Semangat untuk anak-anakku, selamat datang. Besok lebih jelasnya lagi dalam tahapan MPLS, dan mudah-mudahan semua bisa segera menyesuaikan diri, membawa citra diri masing-masing, tujuannya untuk citra diri keluarga, sekolah, dan masa depan bangsa. Baik, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunardi. Terima kasih Mbak Aul atas kesediaan telah bercerita terkait dengan wawasan dan inspirasi di podcast Gembira kali ini. Sungguh suatu kehormatan yang bisa berbincang dan mendengar langsung dari sosok yang berada di balik suksesnya SPMB 2025. Baik, boleh sebagai akhir saya ceritakan tentang jumlah sedikit siswa yang masuk, murid yang masuk. Boleh? Boleh Bapak. Boleh Bapak. Oke, perlu saya jelaskan sesuai hasil terakhir pengumuman bahwa domisili terdekat SMA 1 Purworejo ini ada 99 calon murid. Ini hanya berjarak 127,41 meter, jadi mepet sekolah. Kemudian terjauhnya hanya 1103,13 meter. Jadi ini sangat dekat ya, 1 kilo lebih. Ini domisili terjauh yang diukur meteran. Kemudian dari domisili yang reguler untuk ukuran nilai tertinggi dari nilai rapot plus mungkin piagam itu 93,22, nilai terendahnya ada 87,63 untuk yang domisili reguler diukur dari nilai. Domisili khusus yang khusus Kecamatan Bayan ini usia tertua 6.149 hari, usia termudanya 5.790 hari, ini jumlahnya 20 calon murid. Kemudian jalur afirmasi terisi 37 calon murid baru. Dari anak panti ada 2 calon murid, anak panti asuhan. Dari anak tidak sekolah, artinya tahun kemarin ini dia tidak sekolah, ada 4 calon murid. Dari miskin atau tidak mampu ada 31 calon murid. Ini juga menyebar, ada dari Magelang, dari Kebumen dan sebagainya. Kemudian yang jalur mutasi ini ada khusus jalur anak guru yang guru SMA 1 ada 7 calon murid, dan dari yang lainnya ada 3 calon murid, total terisi 10. Kemudian dari jalur prestasi terpenuhi total 119 calon murid, diterima langsung ada 2 calon murid karena prestasi nasional dari kejuaraan berjenjang. Kemudian yang nilai tertinggi ini total 98,62, nilai terendahnya 91,59. Ini
tentang calon murid SMA 1 Purworejo, total 396 calon murid baru, dan dari hasil daftar ulang ada satu yang tidak daftar ulang atas nama Zakia Safira dari SMP IT Ulu Albab, karena diterima dari sekolah yang dia pilih secara lebih dulu untuk sekolah boarding. Jadi semacam itu, jadi nanti ada satu kursi kosong. Satu kursi kosong ini nanti ranahnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi bukan ranahnya sekolah. Apakah mau di atau tidak, terserah nanti dari Dinas Pendidikan. Seperti itu Mbak Ul, supaya nanti kita fair-fairan. Masalah Bapak. Satu kursi yang dari 396 kok ada terisi 395. Ini sekali lagi kalau untuk murid baru ini ranahnya nanti dari dinas. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tak lupa terima kasih kepada seluruh Sobat Gembira yang telah setia menemani dan menyaksikan setiap episode podcast ini. Dimanapun kalian berada, saya yakin banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sosok yang luar biasa, Bapak Sunardi SPD MPD. Semoga setiap kisah dan pesan yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menuju masa depan yang lebih gemilang. Begitu Bapak, amin. Oke Sobat Gembira, sampai sini dulu ya ngobrol kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika ada feedback, kalian bisa tulis kolom komentar ya. Langit cerah di bulan Juni, SPMB berjalan dengan bahagia. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Sampai jumpa di podcast Gembira selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kemerdekaan.